dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai permintaannya Pak Datu ya. Tadi saya juga udah konfirmasi juga dengan Bang Rey bahwasanya saya mau menemukan Pak Datu untuk menceritakan perihal masalah kalung gendit yang pusaka yang saya miliki. Memang saya belum bawa pusakanya, cuman ini saya sengaja minta temenin sama tim spiritual. Ternyata tim spiritual ganteng juga ya. Bisa juga Bang. Ya udah, pertama yang saya mau lakukan ini untuk saya mau nemuin Ki Slamet dulu karena memang takut terjadi hal apa-apa ya. Jadi setidaknya saya ada pantauan untuk menemui Mbak Datu. Ya udah, kita ikutin terus yuk. Waduh, Ki. Mohon maaf lahir dan batin ini, Ki. Baru ketemu juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin, Ki. Alhamdulillah. Aki dari mana? Tadi saya ini buka gubuk. Oh, sudah dari gubuk apa? Aki dari tadi di Belum, pinggir saya buka sungai. gubuk. Oh, Cuman kan ya karena Aki di pinggir sungai ini, Aki ini melihat alam ini. Lihat alam ini, Bet. Ketika manusia tidak bisa menjaga alam ini akan rusak, Bet. Sungai menjadi kotor. Seharusnya kita sebagai manusia itu kita harus menjaga alam ini kalau kita ingin disayangi dari alam. Jangan sampai ketika alam murka baru kita merasa kenapa ya Allah apa cobaan, padahal kita yang tidak menjaga alam ini, Bek. Jadi gimana ceritanya? gimana kabar sehat, Ki? Alhamdulillah sehat selama. Sehat, Ya, ya. begini. Bisa kita cerita sebentar sih? Oh, Ki? boleh. Ada nampaknya perlu sekali nih, Bek. Iya, Ki, ini perihal penting Oh, sebenarnya. Ki. penting. Tapi Aki bukan orang penting kan? Oh, orang penting dong buat saya sekarang, Aki orang penting. Jadi begini, Ki. Bagaimana, Bek? Jadi begini. Saya ini kan waktu di daerah saya, jadi memang ini kan jarang sini, Ki. Karena memang Oh, pulang kampung pulang selama kampung. hidup ini. Jadi Tisan Jabrik itu menghubungi saya, orang-orangnya Pak Datu. Lalu? Menghubungi saya, kenapa kamu nggak pernah kesini? Saya bilang, saya ini lagi ada urusan gitu. Saya ajak minal aizin wal faizin, mereka jawabnya juga udah aneh kan gitu kan. Oh, udah jawabnya ketus lah. kalau bahasa. Ketus. Oh. Jadi mereka ini berbicara bahwasanya saya itu suruh menemui Mak Datu karena Mak Datu tuh meminta kalung gendit itu lagi kembali, Ki. Karena kata Tisan dan si Jabrik, kalung gendit yang diberikan kepada saya itu galung nomor 2 dari Mak Datu. Karena Mak Datu juga dengan segala cara kerja ritual dia harus ada kalung itu. Kalau memang kalung itu jauh dari dia nggak bisa gitu, Ki. Jadi ceritanya Mak Datu ini minta kembalikan Iya, kalung minta itu kembalikan kalung kalau itu. tidak mau mengikuti perintah-perintah dia, begitu Nah, maksudnya. iya, kurang tepatnya lebihnya seperti itu. Tapi kan saya ini masih bertahan loh, Ki. Saya ini masih bertahan karena memang kalung itu bentuknya mahar, Ki. Saya juga udah habis biaya duit banyak itu untuk kalung itu gitu loh. Berarti kau mendapatkan kalung itu, Bek, tadinya bukan melalui kau ikut ritual Mak Datu, kau menebusnya dengan mahar berarti. Dengan mahar, Ki. Lalu Itu kenapa kan- Mak Datu karena menanyakan kembali? ritual itu kan perlu biaya juga, Ki. Itu saya semua itu Oh, kan. jadi ritual Mak Datu untuk menggajah kalung itu itu menjadi sakti itu kan butuh biaya besar, ya, Ki. aku sudah tahu itu, Bek. Pasti dia membutuhkan minyak-minyak. Nah, itu dia, Ki. Bahkan mungkin tumbal-tumbal Iya, kan, itu entah udah memanggil ratusan juta perewangannya. waktu itu, Jadi begini, Ki, kedatangan saya ke sini, saya ini ya untuk meminta pantauan Aki gitu loh, Ki. Bagaimana Oh. menurut Aki? Tadi saya juga udah mendatangi Bang Rey, perihal masalah ya ada keluarga saya juga mau ikut member, ada 48 orang ikut member, terus saya bercerita ini mendatangi Bang Rey, kata Bang Rey, bebek temuin aja dulu nggak apa-apa, kayak gitu. Ya, tapi kan kita ini sebagai manusia juga harus waspada, Bek. Iya, jelas. Maksudnya ini kan kita tidak tahu hati manusia kan. Ketika kau, aku yakin mudah-mudahan kau ini memang benar-benar tobat dari hati. Insya Allah, Di hari di bulan yang penuh maaf-maafan ini kan, di bulan Syawal ini yang penuh maaf-maafan. Mudah-mudahan memang hatimu terketuk, memang kau memang sudah bisa melihat ke depannya itu, oh mana baik dan mana buruk. Karena aku meyakini kita tidak akan bisa menemukan sebuah kebaikan tanpa kita mempelajari keburukan. Nah, tapi jangan sampai kita terjerumus terlalu lama di dalam keburukan tersebut. Ya tidak masalah, Bek, sebenarnya. Jadi menurut Aki ini gimana nih? Apa kita temui dia berdua atau seperti apa? Ya tapi karena ini kan urusan kalian berdua, Bek. Karena Aki juga tidak mau terlalu dalam kan urusan, apalagi itu tadi sudah menggunakan mahar, uang. Ya tapi Aki siap mengantarkan kau. Tapi apa akankah lebih baiknya, Bek, seandainya karena Mak Datu ini dengan Aki ini sudah, kalau kata orang itu sudah gimana ya, sudah menebar benci kemarin karena Aki selalu menggagalkan ritualnya. Dia ingin ritual dengan apa pendayangan hutan larangan itu Aki gagal. Kenapa?
Karena dia kan bicaranya sudah tobat. Dia selalu bicara tobat, aku ingin berbuat baik katanya. Tapi kelakuannya kan jauh dari kata-kata tobat. Bahkan dia berdalil katanya, ini ritual untuk kemaslahatan umat katanya. Ini ritual untuk menjaga alam. Tapi kan tidak seperti itu seharusnya kan, Bek. Nah, tapi kalau memang kau minta antarkan ke tempat Mak Datuk, baiklah Aki akan antarkan. Tapi begini, Bek. Karena ini urusan antara kau dengan Mak Datuk, Aki melihat dari saja jauh-jauh. Kalau memang terjadi apa-apa, sesuatu yang tidak diinginkan, ya nanti Aki ini mudah-mudahan Mak Datuk juga bisa menerima dengan baik-baik, bisa menjelaskan baik-baik. Ya sudah, kalau begitu, Bek. Lebih baik kita segera temui. Mak Datuk ini ada di lereng hutan larangan dia ini. Ada dia. Iya, karena dia ketua terus. Makanya saya ini mungkin Aki yang lebih tahu keberadaan dia ya. Makanya saya minta tolong sama Aki sebutkan saja. Iya. Nanti Aki antarkan. Arahnya. Ya, Aki antar. Itu ke arah barat, ke arah sana, Bek, ke arah barat. Ya. Nanti dia itu di lereng di pinggiran kendit apa sungai besar itu. Nah, tapi dia di lerengnya, di atasnya. Dia biasanya melakukan ritual di situ. Masih ritual dia, Ki? Itulah yang membuat Aki bertanya-tanya, apakah benar dia sudah tobat? Ya sudah kalau begitu, Bek. Karena mumpung matahari belum condong ke arah barat terlalu dalam, Bek. Karena itu akan gelap kalau sudah mendekati maghrib, Bek. Iya. Ya, lebih baik. Iya. Ya, kita ke arah barat sana, Bek. Oh iya, sebelumnya nih guys, saya ini sengaja nih memang dari tempat Bang Ari tadi sengaja membawa kameramen tim spiritual biar menjadi saksi kalau saya itu udah nemuin itu. Ya itu juga kan kalau terjadi apa-apa kan bisa kameramen Iya, ini. benar, Mudah-mudahan ya hati-hati kameramen. Aki juga ini kameramen Aki ini Satrio Piningit ini tidak pernah lelah mengikuti jalan Aki ini kan. Alhamdulillah mungkin ketemu dengan kameramen tim spiritual ini tadi dia sama-sama untuk menemui Aki kan. Saya juga sedang gak enak badan cuma maksa ke sini. Iya, kita ke arah barat. Kau terus ke arah sana, nanti kamu kesini ke arah barat terus. Kalau memang ada boleh di situ lah biasa. Ya, sudah Aki pantau dari belakang saja, Bek. Ya. Kau ajak saja kameramen sedikit biar Aki nanti dengan satu ini memantau dari sini. Jadi kan takut terjadi sesuatu kalau kita semua di sana kan kita tidak bisa menduga-duga. Apa yang ya? Juga kau ke arah sana. Kameramen spiritual ya. Satu ini kita pantau dari sini saja, Bek. Mendengar apa yang dilakukan dari Mak Datuk ini. Agak mendekat sama. Nampaknya Mak Datuk memang lagi konsentrasi nih kameramen. Karena dia ini menyiapkan. Aki sangat tidak yakin kalau memang dia ini sudah tobat. Karena dia terus melakukan ritual, bahkan penyempurnaan kekuatannya. Bahkan dia sudah menghimpun si Tesan, Jabrik, dan yang lain-lainnya untuk mengikuti jejak-jejaknya. Aki juga bertanya, benarkah si Mak Datuk ini hanya sekedar untuk menanyakan kalung kendit yang ada di Bos Bek ini? Karena Aki yakin itu bukan hanya sekedar untuk menanyakan kalung kendit itu, tapi dia ini ingin mengajak kembali si Bek ini mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti ritual-ritualnya. Hati-hati kameramen, siapa nanti? Biarkan Bek menyelesaikan permasalahannya. Tapi ketika Bek ini sudah tobat, itu menjadi tanggung jawab kita juga, kameramen. Menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dia jangan sampai dia kembali ke jalan yang tidak baik seperti dulu. Mudah-mudahan Mak Datuk ini menerima Bek ini dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan amarah, tidak dalam keadaan menebar dendam. Karena aku tahu Bos Bek ini kan termasuk orang-orang kepercayaan Mak Datuk tadi. Mudah-mudahan kalau bisa Mak Datuk ini mengikuti jejak si Bek ini. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan dari Bek. Saya diperintahkan oleh dengan si Jabrik. Bek ini sudah menyampaikan bahwa dia diperintahkan dari si Tesan. Dia akan akan memantau dari sini kamera. Mudah-mudahan Mak Datuk tidak mengetahui kita kenapa. Memang Bang Ray juga membuat itu maaf di mereka buat saya. Kalau kau di pihak mereka, kembali kali itu hakku.
Jadi begini Pak Datuk. Ternyata dia minta kembalikan. Ini saya mohon maaf sebelumnya Pak Datuk ya. Dulu kan Pak Datuk memberikan Ternyata dia meminta kembalikan kredit. Dia memaksa saya subjek. itu. Benar, itu kan berupa mahar Pak Datuk. Saya juga kan udah habis duit banyak, bukan saya. Maaf ini Pak Datuk, saya minta maaf. Saya minta maaf, bukan saya lancang Pak Datuk. Ternyata Mak Datuk ini ingin mengajak P Itu kan kembali. berupa mahar. Kembali Yang namanya mengikuti berupa jejak-jejak mahar, Pak Mak Datuk. Datuk. Mereka sudah Tapi menjadi. jangan terlalu. Ini ada bersama saya Pak Datuk. Dia menggunakan Lantas Pak Datuk buat apa kan? pendek-pendeknya. Apa yang dibicarakan oleh Mak Datuk? Nampaknya dia sengaja ingin mempengaruhi si Bek untuk kembali mengikuti jejak. Iya, saya tahu Pak Datuk. Saya tahu. Itu melebihi dari itu. Ternyata benar kameramen. Kalung kendit yang diberikan ke Bek ini termasuk kalung kendit pilihan. Ada bersama saya. Pantas saja Mak Datuk begitu kekeh ingin mengambilnya kembali kameramen. Kau masih enak. Karena di depan musuh. Kau Ternyata kameramen, Mak Datuk ini memang sudah menebar dendam. Sudah pasti, berarti Mak Datuk ini tidak Saya banyak belajar. sudah jelas kameramen bahwa Mak Datuk ini apa sudah yang kau belajar? Apa yang kau pelajari? Itu belajar, saya belajar tentang hidup di saat itu karena yang tersesat itu kita Pak Datuk, bukan mereka Pak Datuk. Bukan saya tidak bersyukur apa yang Tuhan Pak Datuk berikan kepada saya. Kau Kesaktian sudah segala mati, macam. Dek. Kau sudah mati. Tanpa gendit yang kuberikan. Ingat. nah, kameramen ke sana kayak apa yang kita simpan. Iya Pak Datuk, saya tahu Pak Datuk. Cuma saya berpikir itu kalung kendit yang Iya, diberikan kan, kepada ya. saya itu berupa mahar Pak Datuk. Saya juga sudah keluar duit banyak. Ingat, Dek. Itu satu perjanjian. Kalau kau tidak memberikan, maka kami Enggak, tolong jangan bawa-bawa keluarga saya Pak Datuk ya. Tolong jangan bawa keluarga. Ini urusan kita Pak Datuk. Bukan saya tidak mau kembalikan kalung itu Pak Datuk. Kan memang kalung itu bentuknya sudah mahar Pak Datuk. Saya sudah memberikan apa yang Pak Datuk minta dan Pak Datuk memberikan apa yang saya minta. Kan begitu ceritanya Pak Datuk. mudah sekali berbicara. Bukan saya mudah bicara, bukan saya lancang terhadap Pak Datuk, bukan Pak Datuk. Biar jelas. Kalau dia memaksa kameramen, memaksa kendit yang dikembalikan. Sedangkan bos Bek ini sudah mengeluarkan uang Kembalikan puluhan, itu Pak Datuk. Karena kan memang bahkan ratusan saya juta ini kameramen. ingin kalung itu menjadi kenang-kenangan waktu saya ada di dunia hitam Pak Datuk. Ada, kalungnya ada di rumah saya ada Pak Datuk. Sudah saya simpan. Jadi sepele ini. Nampaknya Mak Datuk tidak terima. Bukan saya anggap sepele Pak Datuk. Nampaknya Seolah-olah tidak nampaknya Mak Datuk tidak terima barang yang pernah diberikan bahwa bos Bek yang telah sudah berapa kali menyelamatkan. merubah dan pikiran. Bukan seperti itu Pak Datuk. Karena memang lebih baiknya itu kalau kita Hati-hati simpan kameramen. Pak Datuk. Sekarang lantas Nampaknya Pak Datuk mengambil kalung Mak itu Datuk dari ini memaksa saya. dari Pak Datuk bos Bek akan ini tetap menjadikan untuk apa? mengembalikan Akan memberikan kendit. Kalau kepada kau ingin siapa? menyimpannya, biar aku ini. Ingat, Saya belum bisa mengembalikan kalung itu Pak Datuk. Iya, hati-hati kameramen. Pak Datuk jangan bicara seperti itu. aku tidak segan-segan. Aku ini muridku Pak Datuk. Aku akan tidak segan-segan membunuh muridku siapapun Nampaknya dia yang Nampaknya telah Mak Datuk mengkhianati. Ingat, sudah menebar amarah nih Pak Datuk. kameramen. Pak Datuk. Pak Datuk tahu kan? Hah? Waktu penyerahan kalung itu juga itu berbentuk mahar Pak Datuk. Pak Datuk minta apa yang Pak Datuk inginkan dan saya juga memberikan Pak Datuk apa yang Pak Datuk inginkan. kau lupa. Hati-hati, hati-hati. Punya perjanjian kepada perewan-perewan. Perjanjian apa? Iya, aku memberikan sesuatu pada anak, Ternyata pada Kalung pembantu kendit tersebut manusia. diambil dari Mak Datuk dengan cara memberikan tumbal-tumbal juga kepada penayang-penayang terlarangan yang ada di kawah gunungnya. Ya, kita dengarkan kameramen apa yang disampaikan Pak dari Datuk, apa tidak ada pilihan lain selain pilihan itu, ha? Karena memang biar aku yang menyimpan kalung kendit itu karena itu akan menjadikan kenang-kenangan, pusaka itu buat menjadikan kenang-kenangan waktu Bek aku ada itu di lembah tidak hitam mau Pak Datuk. mengembalikan karena dia sudah merasa mengeluarkan uang banyak untuk mengambil Ingat, kendit itu sebagai mahar bagi Mak Datuk. Pak Datuk, Ternyata Mak Pak Datuk Datuk, ini kan begini Pak Datuk ya. selain dia Bukan saya melawan sama Pak Datuk. melakukan Bukan ritual-ritual, saya mereka menentang juga omongan ini Mak Datuk. menggunakan Urusan mati ada yang di atas Pak Datuk. cara-cara kau sudah cukup banyak. persembahan-persembahan kepada penayangan-penayangan yang mengikuti Mak Datuk. Itu sama saja. Ingat abang. Aku tidak ada niat Pak Datuk untuk menginjak-injak harga dirimu. Seolah-olah aku di bawah. Kau mengajari dulu. Yang sudah Bukan masalah aku mengajari guru. Aku benar-benar
Biarlah. Mudah-mudahan bos Bek ini tidak terpengaruh dengan apa yang di Madat. kenapa dia sudah mengeluarkan pusaka kan? Kenapa dia sudah mencabut pusaka? Aku belum membawa pusaka itu mana tuh. Aku belum membawa gendit itu karena memang Aku beritahu sekali lagi. Berikan gendit itu pada. Madatu itu kan bentuknya mahar. Kenapa harus saya memberikan kepada Madatu? Baik. Hati-hati kameranya. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Kau kau? kembali. Dia ini nampaknya Kau kembali. dia akan memaksa Madatu tetapkan bukan saya menentang omongan dan Madatu. dia sudah mengancam lagi bos Bek. Dia mengancam bos Bek kalau tidak mau kembalikan dia akan menghabisi. Kau akan kulempar ke sini. Hati-hati Ingat. kameranya. Madatu, Hati-hati, kenapa nggak bisa Madatu, kita bicarakan menghadapi baik-baik sini, tentang hal makanya. ini, Madatu? Biar kalung itu biar saya menyimpan. Biar saya menyimpan karena itu kan bentuknya mahar, Madatu. Peduli apa? Itu Apa bentuknya yang mahar. aku Saya berikan? sudah beli kalung itu Harus kepada aku Madatu. ambil kembali. Apabila kau mengkhianati aku, ingat itu. Aku tidak mau ini. Aku tidak mengkhianati kamu, Madatu. Hah? Ada tuh merasa dihianati. Kalau Kita kau pernah tidak sama-sama mau- bertaubat, tapi Ya, kenapa bos, Madatu ini- seperti ini? Apa itu? Mungkin sudah Apa belajar itu? dia Bertobat. selama Idul Fitri ini. Otakmu sudah dicuci, Bek. Ingat itu. Madatu tidak ada yang mencuci otakku, Madatu. Emang benar-benar keinginan aku, Madatu. Kita dengarkan kamu. Wah, Hati-hati kamu. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Sabar, Madatu. Sabar, Jangan Madatu. terpancing kameranya. Biarkan. Aku yakin tidak mungkin Ingat. Mak Datuk ini akan sekali lagi ku ucapkan, Bos Bek, kembalikan itu. karena ini Bos Bek ini salah Kembalikan. satu orang kepercayaan dari Mak Datuk selain dari Desa Kalau- dan Jabri. Tidak saya bawa, Madatu. Kau akan mati, Bek. Lihat. Kau akan Saya mati. tidak jelas, Madatu lihat. Saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Wah! 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 Ucapkan sekali lagi. Ucapkan sekali lagi. Saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Saya tidak membawa pusaka itu. Pusaka itu di rumah, Madatu. Kau akan jadi korban. Kau akan jadi korban. Sabar, Madatu. Hati-hati kamu. Ingat itu. Sabar, Madatu. Sabar. Hati-hati kamu. Sabar, Madatu. Saya tidak membawa kalung itu. Saat ini saya tidak membawa kalung itu, Madatu. Kenapa? Kita bicarakan baik-baik, Madatu. Kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang harus kita bicarakan sementara kau sudah mengkhianati. Mudah-mudahan Mak Datuk hanya Kita ngomong baik-baik, Madatu. Kita ngomong baik-baik. untuk Sabar, memberikan jangan seperti ini, Madatu. Mudah-mudahan Bos Bek bisa bertahan. Saya tidak ada yang kembali meribut tidak habis. mengikuti Apa kau ingin kembali padaku? Ucapkan. Saya tidak bisa mengucapkan sekarang, Madatu. Tidak, Madatu. Saya tidak mengelabui kamu, Madatu. Saya tidak bisa mengucapkan hal itu sekarang, Madatu. Sekarang hati saya ini lagi bawaannya tenang, Madatu. Karena memang Bang Ray juga selalu menasihati saya. Terus saya juga di pesantren-pesantren saya ada juga. Tapi karena Bos Bek ini sudah merasa banyak mengeluarkan uang Sebelum dari kau datang uang kemari. menggainya. Tidak ada lagi yang mengambil padamu. Apakah kau tidak cenah dengan orang saja dan Siapa itu? sementara kau yang sudah jadi murid, kau ingin pergi dari. Ingat, di mana otakmu? Madatu, kita pernah sama-sama bertaubat, Madatu. Baru itu kan hati kita bertaubat, Madatu. Bek, Kenapa kamu seperti ini, Madatu? Kamu kalau memang bertaubat, kamu ada panutanku yang pertama, Madatu. ingat. Aku bicara sama kau. Ingat kau ucap. Kembalilah kepadaku. Maka, kalau begitu, selamanya. Nampaknya Mak Datuk tetap kekeh. Kalau memang Madatu tidak melakukan ritual-ritual ini lagi, aku bakal kembali ke Madatu. Saya sudah capek, Madatu. Saya sudah capek. Saya Apa sudah yang kau lelah. capekkan? Saya Apa sudah yang kau lelah lelah? ada di dunia hitam, Madatu. Saya sudah lelah ada di dunia hitam. Kau bilang lelah? Apa? Harta yang saya habis semua, Madatu. Sabar. Ucapkan lagi. Ucapkan lagi. Apa sebenarnya yang diberikan oleh Kurang ajar, Raiden Madatu. kali ini dan tim Ternyata ini dia. pada diri? Apabila Hah? orang tidak mau mengikuti kehendaknya, dia akan bermain kasar. Peci putih ini yang diberikan. Aku mendapatkan ketenangan pada tuh. Kalau ada bersama, Wow! Kau akan mati. Ingat, kau akan mati. Perhatikan. Mudah-mudahan itu sebagai ujian bagi Akan kita. ku lempar jasadmu ke sungai itu. Ingat. Kalau memang itu sampai terjadi kameranya, Aki tidak akan tinggal diam.
Sabar Madatu, sabar Madatu. Tapi biarkanlah Bek bisa menyelesaikan Buat saat permasalahannya ini aku sendiri. tidak membawa kalung gendit itu Madatu. Aku tidak membawa kalung gendit itu. Bisa kita bicarakan baik-baik Madatu. Kalung itu biar saya yang menyimpan. Tidak. Atau Madatu akan memberikan kepada siapa kalung itu? Madatu, aku yang menyimpan. bakal ada lagi orang jahat lagi Madatu. Jadi kau pikir aku ini jahat? Kau akan mati nih. Sabar Ingat. Madatu, sabar. Kembalilah padaku. Kalau untuk masalah kembali aku tidak bisa bicara itu sekarang Madatu karena memang hatiku memang lagi tenang Madatu. Hah? Apa? Tenang. Aku sedang mendapatkan ketenangan. Wah, ketenangan. Oh, itu ketenangan. Itu ketenangan. Hah? Kau akan mati, Bek. Ingat itu. Hah? Kau akan mati. Ah! Ah! Ah!